Sedikit introduction aja. Beberapa hari yang lalu cukup singkat juga persiapan untuk kegiatan event hari ini. Jadi awal mulanya adalah Mas Agus dari Nixtrend. Setelah event Google Playbook kemarin, kontak saya untuk kita bareng-bareng bikin event untuk masyarakat luas lah di masa-masa stay at home seperti ini. Jadi waktu Mas Agus tanya kita mau angkat materi apa nih gitu, saya sempat jawab gitu, banyak materi yang bisa kita angkat, tapi coba saya minta waktu besok saya kasih jawaban materi tema apa yang kita mau sharing, mau angkat itu. Dan akhirnya kita sepakat materi yang kita hari ini ya, all about set-top box. Jadi saya dan XP Solution dan Nixtrend sudah berpartner cukup lama sih, kurang lebih 3-4 tahun ya, saya lupa ingat. Beberapa kali kita bikin event di Bandung juga, kerja bareng, alhamdulillah sukses, luar biasa. Dan respon dari teman-teman, dari peserta workshop juga antusias sekali. Makanya kita hari ini mengangkat satu tema tentang set-top box gitu ya. Sebagaimana yang saya sharing pagi ini, yang melatar belakangi mengapa tema ini yang kita angkat ya. Sebetulnya dalam kondisi stay at home, lockdown, dan pandemi corona ini juga pastinya kita semua merasa prihatin ya. Tentunya kita juga memikirkan, karena kita juga merasakan kena imbasnya ya. Merasakan kena imbasnya, tentunya juga menjadi satu keprihatinan tersendiri. Tentunya banyak semua segmen bisnis yang juga terkena dampaknya, sehingga kita ingin mencoba untuk memberikan berbagai wawasan dengan berbagai sharing-sharing kita agar bisa menjadi salah satu solusi ya, bagaimana dengan pembelajaran ini kita bisa mendapatkan suatu jalan keluar bagaimana agar kita ada di rumah tetap bisa produktif ya. Dan untuk saat ini ya alhamdulillah sampai hari ini untuk ekspedisi delivery, walaupun beberapa daerah ya, beberapa provinsi, Kalimantan Timur kalau nggak salah ingat ya, sama Papua dan beberapa provinsi lainnya itu sudah stop total delivery, dan itu juga tentunya untuk keseluruhan shopping online juga terkena dampaknya juga. Mudah-mudahan bisa cepat berlalu ya musibah ini, dan tentunya bagaimana kita dengan pembelajaran hari ini, sharing-sharing kita hari ini bisa menjadi satu wawasan yang sudah mengerti semakin bertambah mengerti, yang belum mengerti menjadi lebih ngerti, yang tidak mengerti sama sekali juga setidaknya sudah mendapatkan previewnya, tidak blank sama sekali. Tapi setelah training ini misalnya yang nggak ngerti tadi tetap nggak ngerti, nah itu berarti istilah Jawanya perlu diruat ya. Harus di
di brainwash. Ya, oke. Saya lanjutkan ke materi presentasi. Nanti akan kita banyak kupas, kita bahas sharing-sharing yang lebih mendalam, lebih jauh lagi tentang STB ini ya. Tentang STB ini. Mudah-mudahan materi yang kita sharing ini betul-betul bisa bermanfaat. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita mengenal STB atau set top box. Ini sebenarnya yang saya mau sharing adalah macam-macam dan fungsinya ya. Kita mengenal dulu produknya, tak kenal katanya tak sayang. Kalau sudah kenal ya jangan terlalu disayang-sayang lah. Oke, kali ini ada beberapa jenis STB. Ini ya. Ini mohon maaf banget ya. Terus terang aja ini saya harus sampaikan. Kebetulan minggu ini stok kita over ini ya. Stok kita kosong. Bahkan beberapa yang sudah order, saya mohon maaf, saya kirimkan nanti setelah workshop ini, karena masih diperlukan untuk demo unit ya. Jadi bela-belain whole delivery-nya demi workshop atau webinar hari ini. Oke ya, ini salah satunya adalah set top box tipenya, mudah-mudahan kelihatan, HG680P. Ya. Kemudian ada yang ini adalah ZTE. ZTE tipenya B860H-V21. Jadi untuk ZTE ini ada beberapa produk ya. Itu yang pertama jadul dan belum Android itu B700V5. Kemudian B760H itu RAM-nya masih 1 GB, ROM-nya 4 GB kalau nggak salah ingat. Itu storage-nya kecil sekali. Tapi buat gaming juga lumayan, udah lumayan. Kemudian ini Huawei, tipenya, labelnya dilepas ini. Tipenya Huawei EC6108V9. Tolong di live itu ada kotak. Dibuka. Kotak hitam, ya. Hitam. Di pinggir kiri, kotak. Oke. Kemudian ini, mungkin teman-teman yang sudah tahu, ini salah satu STB, mungkin sempat geger juga, sempat rame juga waktu saya open unboxing ya. Ini saya import sendiri dari Hong Kong. Ternyata ada isinya, ada lope-lopenya ini. Jadi ini STB lope-lope. Ini tipenya R69. R69 ada dua macam, RAM-nya 1 GB dan 2 GB. Nah, ini dari beberapa produk ini, oke. Kalau yang ada brandingnya Fiber Home, itu adalah STB itu adalah unlock yang memang diproduksi khusus untuk pesanan Telkom. Jadi ada yang STB bekas,
Dan ada juga STB yang baru. Nah, yang baru ini saya kurang tahu asalnya dari mana, apakah dari pabriknya, dari gudang pabriknya yang overproduksi, kemudian dilempar keluar, ataukah produk yang dari gudangnya Telkom. Saya kurang paham kalau itu. Yang pasti kita bisa dapat di shopping online dengan mudah. Kemudian kalau yang R69 ini memang unlock from factory. Dari pabriknya sudah di-unlock. Oke ya. Jadi jenis STB ini yang satu adalah STB bundle atau bundling layanan internet TV. Itu biasanya di lock dan limit khusus untuk provider itu sendiri. Nah, sedangkan yang seperti ini memang udah unlock, memang IPTV, internet TV. Ini kita bisa banyak di shopping online ataupun kita import sendiri juga bisa. Nah, cuman kalau yang mau nyoba import atau beli dari eBay ataupun Amazon dan lain-lain, hati-hati dengan pajak importnya. Tuh, pastikan Anda dapat harga yang worth it. Harga beli, ongkir, plus pajak importnya. Termasuk shippingnya, ya, biaya pengirimannya. Kalau nggak worth it, ngapain beli di luar negeri? Jadi sekarang ini kalau dari pengamatan saya, karena saya untuk keperluan pribadi memang sering import dari luar negeri. Dulu memang masih ini ya, harganya masih bagus, sekarang sudah nggak terlalu bagus lagi, bahkan lebih murah barang-barang di Indonesia. Oke, selanjutnya fungsi set-top box itu untuk home entertain atau hiburan di rumah, untuk TV player dengan internet TV, baik TV lokal maupun TV dari seluruh dunia ya. Saya pernah nyoba ngitung list yang ada di file M3U, all channel in the world, kurang lebih sekitar 3.000 lebih ya, 3.000 channel. Jadi kemarin sempat ada yang nanya gitu ya, mau beli STB gitu, dia nanya, untuk list TV, channel TV-nya apa aja mas? Saya nggak jawab. Sampai hari ini saya nggak jawab. Saya bingung mau jawabnya. Mau saya sebutin satu persatu. Saya nulis di WA itu bisa keriting jadi saya nulis channelnya. Beberapa yang lainnya saya kasih screenshot atau foto list channel TV-nya ya. Oke. Selanjutnya STB ada banyak fitur aplikasi, ada game, ada karaoke, ada radio online, dan berbagai fungsi lainnya. Oke, ini contoh channel TV dan contoh movie, aplikasi. Pagi tadi, saya tiap hari gara-gara video tutorial yang saya upload di channel YouTube saya, tiap hari yang konsultasi masalah STB ini paling dikit 3 orang lah. Sampai 5 orang, kadang sampai 7 orang. Kadang sampai saya support via remote. Masalahnya tidak semuanya orang IT. Dan tidak sedikit yang betul-betul newbie ya. Bukan newbie masalah flashing, newbie komputer juga. Karena diantaranya untuk teknik routingnya ada
komen atau skrip yang menggunakan Linux ya. Yang orang IT aja kena komen skripnya Linux aja udah mabuk. Apalagi yang non-IT. Intinya tutorial dibaca berulang-ulang, video tutorial dibaca berulang-ulang. Ya, beberapa hari ini juga terus terang aja saya sedih. Sedihnya apa? Baru baca judul videonya, sudah nanya. Jadi padahal step by step-nya semuanya sudah dijelasin di video gitu. Itu pun nanya sampai 3 kali lagi. Lihat lagi videonya, saya bilang gitu. Lihat videonya dan dipahami. Habis itu nanya lagi gitu. Saya jawab yang sama. Saya kalau jelasin pakai WA bisa keriting. Pasti penjelasannya panjang kali lebar. Makanya videonya ditonton lagi. Ditonton pelan-pelan, berulang-ulang. Saya aja video tutorial itu nggak cukup 2-3 kali ya. Nah, untuk hal-hal yang baru gitu ya. Bisa sampai 7 kali saya baca, saya pelototin, kadang saya screenshot, berulang-ulang. Saya harus kita pahami secara pelan-pelan ya. Gitu. Apalagi yang newbie gitu, nggak cukup 7 kali, bisa 17 kali. Kemudian ini ada beberapa contoh aplikasi dan juga aplikasi ya. Aplikasi. Selanjutnya fungsi STB yang lain diantaranya bisa menjadi wireless presenter. Jadi dengan wireless presenter ini kita bisa memanfaatkan STB ini dikonekkan outputnya HDMI ke TV ataupun ke proyektor. Jadi dulu tahun 2009 lalu kita pernah bikin seminar nasional sama Pak Ono, temanya tentang wireless networking 2009. Saat itu masih mahal, wireless itu masih teknologi yang baru banget itu. Nah, saat itu kita bikin seminar, salah satunya partner kita dari ProLink ya. Waktu itu dari ProLink membawakan produk dan itu ke panitia dipinjemin. Di event itu ada lebih 30 sponsor, 30 partner yang ikut ambil bagian, ikut berpartisipasi. Salah satunya ProLink mengeluarkan produknya wireless presenter. Wah, keren banget gitu. Jadi laptop kita connect wireless langsung ke proyektor. Dan untungnya saat itu ada produk itu ya, jadi laptopnya Pak Ono untuk demo, jadi koneksi LAN dapat internet, kemudian wirelessnya untuk connect ke wireless presenter. Gitu. Itu sudah luar biasa sekali produknya gitu. Tapi ya lumayan mahal. Nah, ya sekitar di atas 10 jutaan lah. Kalau sekarang saya kurang tahu ya, mungkin pastinya di atas 5 juta. Gitu. Atau bisa belikan proyektor biasa pakai wireless presenter dongle ya, pakai dongle. Tapi kita bisa mengakali dengan STB ini cukup modal ratusan ribu, kita sudah bisa bikin wireless presenter. Dari handphone bisa connect ke STB via wireless, dari STB ke proyektor atau ke TV ya. Nah, itu kita bisa punya wireless presenter. Selain dari handphone, kita juga bisa connect dari laptop. Saya lihat masih jarang orang memanfaatkan proyektor via wireless dari laptop. Kalau dari handphone sudah banyak. Ada wireless dongle dan sebagainya, itu banyak. Nah, itu kita bisa memanfaatkan STB ini salah satunya dengan fitur Miracast-nya atau Chromecast ini untuk presentation. Caranya sangat mudah sekali.
tinggal nyoba, tinggal diikutin sedikit petunjuk saya. Bahkan ada video tutorial saya di channel YouTube saya, itu yang membahas khusus, ada 2 video, satu wireless presentation pakai gadget, kita udah coba pakai Samsung, Xiaomi, Oppo, dan lain-lain. Kemudian pakai laptop juga sudah working, running well semua. Tinggal nyoba aja. Itu seru sekali ya. Jadi misalnya kita di aula, gimana? Masa narik kabel USB atau HDMI yang paling panjang ya 20 meter, 40 meter. Nah, kalau jaraknya lebih dari itu gimana? Nyari kabelnya disambung-sambung, ya nggak lucu lah. Kita bisa pakai jaringan, LAN, dan access point. Yang penting connect dalam satu LAN, walaupun mungkin beda ruangan, jaraknya selama ada jaringan network LAN-nya udah support sih, kita bisa view-nya di tempat lain. Itu, dan juga nanti kita akan bahas fitur-fitur lebih lanjut lainnya. Saya lanjutkan penggunaan STB untuk fungsional enterprise atau untuk bisnis IT solution ya. Ini ada beberapa preview ya, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan teman-teman. Oke ya, sedikit pertanyaan itu, sebetulnya jualan STB milik IndiHome yang di root ini legal apa tidak? Saya nggak tahu ini yang nanya ini Davis Rifandi. Kalau dari pengamatan dan penilaian saya, STB yang dari IndiHome yang terkait berlangganan, itu ada kontrak berlangganan. Dan pelanggan itu ada perjanjian sewa pakai. Jadi kita dipinjemin dan bayar sewa. Itu ada di tagihan kita. Di billing IndiHome kita ada tertera biaya sewa per bulan. Ya. Kalau misalnya harga STB ini 500.000, kalau per bulannya 20.000 atau 15.000, berarti berapa bulan? Itu sudah nol nilainya. Tapi seringkali kan baru berlangganan 2-3 bulan, cabut. Dan setelah itu pun dari Telkom, modemnya nggak diambil, STB-nya nggak diambil. Ya suka-suka Telkom lah yang dia yang punya. Saya sendiri pernah juga seperti itu, tapi kebetulan nggak pakai STB-nya, saya modemnya aja. Selama hampir 2 tahunan nggak saya papain modemnya. Saya nggak berani pakai, karena bukan hak milik saya. Gitu. Nah ini juga teman-teman yang seringkali minta di flash yang STB IndiHome gitu. Ini yang dipasang Telkom atau beli sendiri. Kalau beberapa di sana karena nggak ngerti, pengennya unlimited. Nah, kemudian STB-nya bawain dari Telkom. Ya saya sampaikan terus terang aja. Saya nggak mau gitu. Kalau Anda minta flash kan yang dipasang oleh Telkom dan sedang aktif berlangganannya, minta di flash kan saya nggak mau. Ya, Anda masih terikat kontrak gitu. Masih terikat kontrak dengan Telkom. Nah, kalau misalkan beli STB dari shopping online, bekas pakai, ataupun yang semacamnya, nah itu sudah di luar kontrak. Ini luar biasa teman-teman dari berbagai kota, berbagai pulau, mungkin se-Indonesia ya ini hadir semua. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera.
Kendal Pamekasan, wah, luar biasa sekali. Iya, channel YouTube saya just want to share. Yang dari email saya 3 kali kena suspend. Sampai mau pakai akun apa lagi gitu. Bandung, Kudus, Bangka, Kendal, Mojokerto, Jogja, Padang, Solo, Balikpapan, Bontang, luar biasa. Salam banget buat teman-teman semua. Salam spesial buat Mas Raman Sinosuke, sama salam buat si kecil ya. Sukabumi, Jambi, Malang, Pemalang. Jayapura, luar biasa. Salam untuk teman-teman Jayapura. Tetap semangat ya. Semangat. Pasuruan, Jakarta, Klaten, Lampung, Pekanbaru, Depok, Bandung. DKI, Rokan Hulu, Makassar, Medan. STB beda dengan STB lain-lain, oke. STB banyak sekali tipenya, mereknya. Kalau saya lihat enggak, cuman puluhan. Lebih dari 100-an brand dan tipe berbeda. Speknya pun juga macam-macam. Yang paling tinggi itu terakhir saya cek itu ada yang RAM-nya 6 GB, ROM-nya 64 GB, ada yang RAM-nya 8 GB, ROM-nya 128 GB. Handphone kita kalah kenceng speknya sama STB. Beda nggak ya? Beda-beda dikit lah gitu. Sama-sama STB. Beda modelnya, beda pabrikannya, beda tipenya, modelnya. Fungsinya sama. Dan rata-rata Android, OS-nya Android ya. Beda sedikit-sedikit aja. Yang agak beda banyak itu adalah yang OS-nya non-Android. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bukan pure untuk IPTV. Saya ada beberapa customer yang bawa ke saya, itu dia langganan TV satelit. Nah, ternyata OS-nya juga Android dan kita memang sudah unlock dari factory, bisa install aplikasi macam-macam, APK. Jadi karena dia nggak ngerti cara dapat APK-nya dari mana, jadi kita tinggal copy dari flash disk aja. Cilengsi, Cilegon, Kaltim, Tenggarong, Bogor, Samarinda. Gorontalo, Tasik. Kalau Cilengsi saya pernah di Gunung Putri. Ya. Indibok, RAM 64, ROM 64. Kemarin terakhir saya cek sekitar 800 ribuan ya harganya. Aceh, Cikande. Oke, salam buat semuanya. Yang paling standar speknya RAM 2 GB, ROM 8 GB. Itu sudah untuk saat ini mungkin juga ke 2-3 tahun ke depan masih cukup mumpuni ya. RAM 2 GB lah, minimal RAM 2 GB. Kalau RAM 1 GB, mohon maaf, yang RAM 1 GB jangan diinstal aplikasi yang terlalu berat-berat. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu berat. Nanti lemot. Biasanya gitu, yang RAM-nya 1 GB. Contohnya B860H. Kalau V21, B860H, V21 itu RAM-nya 2 GB, ROM-nya 8 GB. Ya, estimasi saya
dengan aplikasi yang berkembang Android ya saat ini, RAM 2 GB, ROM 8 GB, nggak perlu terlalu besar sih sebetulnya ROM-nya, karena kita bisa pakai SD card. SD card-nya aja digedein. Gitu. Kalau bisa RAM-nya besar, kalau misalnya RAM 4 GB gitu ya, itu untuk 5-8 tahun ke depan masih oke lah. Di Indonesia umumnya, kita misalnya ada standarisasi ya, ini estimasi 3 tahun, 4 tahun, itu teorinya. Prakteknya, kalau belum rusak jangan beli lagi. Begitu juga di perusahaan seperti itu. Standar server 5 tahun atau PC 4 tahun standarnya. Tapi faktanya, kalau belum rusak, jangan beli lagi. RAM 2 GB, ROM 8 GB, biasanya Android versi 6 dan Android versi 7 masih oke. Kalau 8, 9 kayaknya terlalu berat. Kita bisa mengacu pada gadget ya. Gadget itu RAM 2 GB, 8 GB, batasannya seberapa. Nggak terlalu jauh lah bedanya. Game umumnya ini ya, umumnya favoritnya, gamer untuk gamer itu ya favoritnya HG 680p. Oke, saya lanjutkan presentasi saya, penggunaan STB untuk enterprise atau bisnis IT solution khususnya, dan untuk penunjang sarana pendidikan. STB untuk penunjang pekerjaan kantor diantaranya adalah digital signage. Nah, ini yang seru nih, digital signage. Kemudian STB untuk CCTV monitoring, kemudian untuk command center, kemudian untuk thin client, PC yang digunakan staff, dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya, fungsional lainnya masih banyak lagi. Tidak terbatas di situ aja. Artinya STB ini bisa dibayangkan prosesornya quad core, RAM-nya 2 GB. Itu setara dengan PC yang digunakan untuk staf administrasi. Jadi sebenarnya sudah cukup mumpuni. Apalagi OS-nya Android core-nya juga dari Linux, base-nya dari Linux. Kemudian Linux pun juga misalnya menggunakan RMPian, itu juga OS-nya Linux itu ringan. Loading operating system-nya ringan. Jadi RAM 2 GB itu sudah lumayan kenceng. Digital signage nanti kita bahas secara khusus. Untuk thin client diantaranya kita install ini ya Android dengan aplikasi remote desktop for Android atau Linux, kemudian diinstal remote desktop client, kemudian connect ke terminal server ataupun berbagai thin client server lainnya. Kemudian selanjutnya STB untuk penunjang pendidikan sekolah bisa untuk PC client, classroom atau lab untuk praktikum sekolah. Bisa juga untuk digital signage informasi tentang sekolah ini. Yang ini digital signage untuk sekolah ini masih belum terlalu banyak. Sudah ada, tapi belum terlalu populer. Tapi saya yakin nantinya bakal jadi project. Bakalan jadi project juga. Sekolah-sekolah pasti akan bikin digital signage. Karena itu penting, fungsionalnya penting. Itu ya. Nah, ini yang sudah tahu digital signage, oke lah, biar tambah wawasan lagi. Yang belum tahu, digital signage itu contohnya kita di kantor, di hotel, itu kan ada di lift nih. Kalau dulu yang dipasang di lift itu poster, dulu itu. Sekarang diganti dengan sesuatu yang lebih informatif dengan digital signage. Dulu pakai PC mini ya,
gitu. Tapi kita bisa menggunakan STB untuk operating sistemnya, dan aplikasinya pun juga kita bisa bikin. Nanti saya akan sharing juga ada beberapa proyek kita terkait dengan digital signage. Kemudian di hotel, di mall-mall itu kan ada tempat untuk umum, orang bisa lihat peta lokasi di mana kita berada tiap lantai dan berbagai informasi lainnya tentang gedung itu, hotel atau mall itu. Nah, tempat informasi tersebut yang kita bisa lakukan secara mandiri itu namanya digital signage. Ada aplikasi yang sudah jadi, ada juga yang aplikasi kita bikin sendiri. Beli sudah jadi banyak. Ini contoh-contoh digital signage yang lain seperti ini. Di antaranya bisa juga mungkin ada yang nyebut e-kios ya. E-kios. Kalau saya dulu pernah bikin untuk absensi ya, present. Jadi ada monitor, touchscreen di berbagai tempat, diletakkan di berbagai tempat, ada kameranya juga, ada fingerprint atau RFID reader. Contoh yang lain itu misalnya bisa digunakan untuk booth pameran. Nah, digital signage ini memudahkan user mendapatkan informasi lebih detail. Oke, ini contoh salah satu request dari customer kita adalah yang dulunya papan-papan seperti ini menggunakan papan whiteboard. Jadi bisa ditulis pakai spidol whiteboard ya, bisa dihapus. Seringkali whiteboard pasti ada yang pernah ngalamin. Nulisnya pakai spidol board marker. Jadinya nggak bisa dihapus. Nah, itu sekarang digantikan dengan digital signage. Informasi untuk marketing atau pelayanan. Ini kebetulan untuk Suzuki ya. Jadi pelayanan service untuk pelanggan ada menggunakan digital signage. Kemudian ini diantaranya view di televisi yang gede. Pelanggan bisa tahu mobilnya dia progresnya di mana. Misalnya baru diterima, atau sedang ngantri, atau sedang diidentifikasi. Setelah diidentifikasi kerusakannya apa, yang perlu di-maintenance apa, selanjutnya diterbitkan SPK, surat perintah kerja, selanjutnya diservis, selesai diservis dicuci, selanjutnya selesai. Jadi customer cukup di ruang tunggu sambil santai, sambil nonton televisi, dia bisa memantau progres mobil dia sudah sampai mana. Termasuk juga di situ dilengkapi dengan kamera CCTV. Jadi posisinya di mana? Oh betul, sedang dicuci nih, bentar lagi selesai. Ini diantaranya untuk KPI engineer ya, teknisi. Jadi bisa tahu jam masuk servis jam berapa, kemudian masuk di lokasi servis atau stall, kemudian statusnya gimana, kemudian bisa diakumulasi satu kendaraan itu selesai mulai dari start masuk bengkel sampai selesai diambil oleh pelanggan, berapa lama kinerjanya bisa diukur. Nah, kalau ngomong KPI ini, yang seneng ini manajemen. Yang seneng itu manajemen, bisa mengukur kinerja personelnya.
Oke, contoh yang kedua diantaranya untuk sistem antrian. Ini salah satu contohnya, ada permintaan kita untuk JNE ya. Ada permintaan untuk JNE. Jadi diantaranya menampilkan antrian, biasanya kalau kita di agen JNE itu kita dilayani di loket berapa, diidentifikasi kita paket kecil apa paket besar. Dan selain itu, ini yang penting nih, dengan sistem antrian ini, sekarang kan zaman informasi ya, zaman informasi. Jadi biaya advertising, kalau selama ini sistem antrian hanya ngantri doang. Misalnya kayak di stasiun kereta api, biasanya ada TV-nya atau informasi video ya. Tapi sebetulnya itu informatif aja ya. Sistem antrian dan informatif aja. Nah, alangkah bisa menambahkan income itu jika ada advertising. Jadi ada space yang untuk advertising, pastinya teman-teman paham lah, biaya iklan berapa kali tayang, durasinya, kemudian dalam waktu berapa hari, berapa bulan, berapa minggu, tinggal kalkulasi berapa lokasinya, kargonya jalan. Nah itu sistem antrian plus advertising. Selanjutnya, tolong fokus dengan materi presentasi ya, fokus sama materi presentasi supaya nanti ada bahasanya, ada bahasan nanti ada slide-slide berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan STB untuk infrastruktur IT networking. Ini diantaranya bisa dengan kita install OpenWrt, bahkan STB itu bisa menjadi access point. Nah, jadi selain menjadi router, juga menjadi access point, sehingga bukan hanya sebagai wireless client saja, tapi bisa menjadi wireless access point. Sangat mudah sekali, kita bisa install full operating systemnya ke STB, ke eMMC, atau kita bisa install di micro SD. Itu diantaranya menggunakan OpenWrt, kemudian ada juga Linux dan P-hole untuk DNS filtering, proxy keys, dan lain-lain. Kemudian untuk web server, kita bisa install ARMPian, dan beberapa distro lainnya, ada based on ARM processor, ada web server, file server, FTP server, dan berbagai fitur lainnya. Kemudian selanjutnya, ini sangat luas sekali ya, fungsi-fungsinya sangat luas sekali. Kita bisa kembangkan menjadi satu solusi yang bisa kita tawarkan pada customer ya.
bisa kita tawarkan. Dan diantaranya tadi mengenai digital signage, mengcover berapa digital signage. Nah, ini tolong dipahami dulu, berapa digital signage. Nah, yang perlu dipahami adalah satu STB itu fungsinya sebagai endpoint. Jadi STB ada OS-nya Android, kita install aplikasi, kemudian dari STB ini ke HDMI ataupun RCA, biasanya sih HDMI ya, yang high quality resolusinya, itu ditampilkan ke satu monitor. Kalau mau lebih, silahkan menggunakan HDMI splitter. Berapa banyak? Terserah. Terserah kita beli yang berapa pot. Jadi outputnya satu, ada yang 4 pot, mungkin lebih juga ada. Itu ya. Jadi kalau menampilkan satu tampilan yang sama tentunya letaknya harus diperhatikan, kemudian jaraknya juga harus diperhatikan. Khusus untuk digital signage ini kita bisa web based ataupun kita membangun aplikasi Android. Jadi kita membuat aplikasi sendiri. Jadi kita bisa develop untuk menampilkan informasi sesuai kebutuhan customer kita. Untuk digital signage tentunya butuh database, butuh server, web server, atau database server. Nah, ini tergantung servernya, kita mau berapa banyak gitu loh. Kalau misalkan kita mau bikin digital signage misalnya untuk satu customer, satu perusahaan, atau satu hotel, misalnya sampai 10 titik ataupun sampai 50 titik lah, anggaplah sampai 50 titik. Jadi STB ini bukan untuk servernya. STB ini untuk endpoint, untuk displayernya. Sedangkan untuk servernya kita bisa menggunakan server konvensional ataupun menggunakan VM ya, virtualisasi, SOC, atau menggunakan server yang existing. Pastinya kalau hotel pasti udah punya server masing-masing ya. Jadi kita bisa tempatkan database server dan web servernya di situ. Jadi kalau kita pakai bangun sendiri aplikasi Android sebetulnya nggak susah. Kita kemarin bangun aplikasi untuk COVID-19 news, itu kita deploy dalam waktu 2 minggu. Jadi sebetulnya nggak susah. Cuman ya butuh desain yang tepat. Untuk channel YouTube just want to share, atau cari search Nathan Gustirian biasanya gitu. Udah, santai aja. Oke, teknik flashing STB.
Oke, selamat bergabung yang baru bergabung teman-teman.